Selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Dr. Andam Dewi Syarif terkait dengan tema literasi green financing untuk UMKM. Kepada Dr. Andam Dewi Syarif dipersilakan. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih waktunya Pak Moderator. Kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai literasi green financing untuk UMKM. Next, Mas Ari. Jadi kita semua tahu bahwa wabah epidemi COVID-19 telah menyadarkan masyarakat bahwa perkembangan masyarakat manusia selalu dibatasi oleh lingkungan alam. Pembangunan ekonomi harus dikoordinasikan dengan pelindungan lingkungan alam sehingga keduanya tidak bertentangan atau menjadi bumerang. Kita juga harus mendukung dan mendorong pemulihan hijau ekonomi atau yang sering kita kenal dengan green recovery yang sejalan dengan pelindungan lingkungan sebagai upaya terbaik mengatasi krisis COVID-19. Nah, sebenarnya apa sih program pemulihan hijau atau green recovery itu? Jadi green recovery itu adalah langkah memulihkan ekonomi yang sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan. Next. Untuk memberikan dukungan yang penuh terhadap green recovery, perbankan dan lembaga keuangan non-bank juga diminta terlibat aktif dalam pembiayaan hijau atau green financing. Nah, green financing sendiri merupakan suatu skema pembiayaan atau pemberian pinjaman kepada pelaku usaha yang ramah lingkungan. Ini juga menjadi suatu opportunity atau kesempatan yang bisa digunakan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha, baik dari perbankan ataupun program pemerintah, khusus untuk UMKM yang sudah menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan lingkungan. Nah, konsep green financing sendiri diharapkan dapat memotivasi UMKM untuk menerapkan indikator 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya, Mas Ari. Nah, apa yang dimaksud dengan 3R? Yang pertama adalah reduce, pengurangan penggunaan. Dengan mengurangi produk yang sampahnya yang tidak dapat didaur ulang atau digunakan lagi. Contohnya adalah mengurangi penggunaan plastik kresek. Kalau saya lihat di sini dari pendaftar kan kebanyakan bidang usahanya adalah kuliner. Nah, mungkin perlu dipikirkan untuk mengurangi penggunaan plastik kresek atau bisa mengusulkan kepada pembelinya untuk menggunakan pembungkus yang bisa digunakan ulang. Yang kedua adalah recycle atau daur ulang. Dengan mendaur ulang bahan sampah agar dapat menjadi produk baru. Contohnya kita mendaur ulang kertas dan kaleng aluminium, atau misalnya kaleng aluminium kita juga bisa pakai untuk misalnya menanam biji-bijian, sayur-sayuran, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah reuse atau penggunaan ulang dengan menggunakan kembali kemasan atau produk yang sudah dipakai. Contohnya menggunakan kotak biskuit untuk tempat makanan. Selanjutnya, Mas Ari. Nah, di slide ini kita bisa lihat beberapa contoh aplikasi dari program 3R, reduce, reuse, recycle, yang bisa diterapkan pada usaha UMKM Bapak Ibu juga jika nanti ingin mendapatkan pembiayaan dengan fokus green financing dari perbankan. Jadi kalau reduce itu bisa pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Kemudian misalnya hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Lalu yang ketiga, gunakan produk yang dapat diisi ulang. Misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Selebihnya nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian kalau reuse itu contoh aplikasi yang pertama adalah pilihlah wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya pergunakan serbet dari kain daripada menggunakan tisu, terutama mungkin yang bergerak di bisnis kuliner ya. Kemudian juga menggunakan baterai yang dapat dicas kembali. Lalu yang kedua contohnya gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. Kemudian kalau contoh recycle, contoh yang pertama adalah mendaur ulang kertas yang sudah tidak bisa digunakan. Kemudian mendaur ulang plastik menjadi kerajinan tangan.
kita juga sering lihat kalau di televisi kreativitas, program-program kreativitas itu misalnya mendaur ulang plastik kemudian dijadikan hiasan bunga. Kemudian yang ketiga, mendaur ulang botol plastik jadi pot bunga, tempat pensil, tempat peralatan dapur, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana aplikasi dari recycle. Selanjutnya, Mas Ari. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, kita bisa lihat sebelah kiri kita melihat adalah botol yang digunakan kembali sebagai tempat tanaman atau hidroponik. Kemudian kita juga harus mengurangi penggunaan tas kresek karena itu tidak bisa didaur ulang. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana bekas CD dijadikan tatakan ataupun bekas botol minyak bayi kita gunakan untuk charger HP kita. Dan yang terakhir, recycle, kita juga bisa membuat tas yang cantik dari bekas plastik kemasan, misalnya deterjen, contohnya Molto seperti itu. Next. Nah, saya memberikan contoh penerapan 3R UMKM alas kaki, tapi saya rasa juga masih bisa dipakai oleh UMKM bidang lain. Misalnya untuk aplikasi reduce, kita menggunakan alat-alat elektronik yang hemat energi, menggunakan lampu penerangan LED, kemudian menggunakan proses pengeriman alami dibanding mesin. Lalu kalau untuk recycle, kita juga bisa menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang dan tidak mengandung zat berbahaya yang bisa merusak lingkungan. Kemudian proses produksi tidak menghasilkan polusi udara yang berbahaya dan limbah pencemar air yang berbahaya. Kalau untuk reuse, kita bisa menggunakan hasil sisa proses produksi untuk digunakan kembali menjadi bahan produk sekunder yang dibuat dari hasil sisa produksi. Sehingga kita dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Contohnya misalnya sisa sol sepatu bisa kita buat untuk souvenir, entah gantungan kunci atau mainan anak. Jadi semua harus bisa digunakan kembali. Demikian penjelasan saya mengenai green financing. Pada kesempatan selanjutnya mungkin bisa saya jelaskan mengenai bagaimana sih mekanisme perbankan dalam membiayai green financing itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih kepada Ibu Dr. Andam Dewi Syarif atas pemaparannya.